Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India yang berjudul Dilhai Tumhara. Film ini dibintangi beberapa bintang kenamaan India seperti Rekha yang berperan sebagai Sarita, Priti Zinta sebagai Salu, Mahima Chaudhry sebagai Nimi, Arjun Rampal sebagai Dev, dan Jimmy Shergill sebagai Samir. Film ini mengangkat kisah keluarga di mana seorang istri terpaksa membesarkan anak dari istri kedua suaminya. Lalu, akankah ia mencintai anak itu? Penasaran dengan ceritanya? Inilah Dilhai Tumhara 2002. Cerita bermula dari Sarita yang hidup bahagia dalam pernikahannya bersama Sekar suaminya. Mereka dianugerahi seorang putri bernama Nimi. Saat sarapan, Nimi menagih janji ayahnya untuk mengajaknya jalan-jalan karena Sekar sibuk. Sarita berjanji pada Nimi akan mengajaknya jalan-jalan ke taman hiburan berdua saja. Namun di sana Sarita melihat suaminya bersama dengan selingkuhannya bernama Renu. Mereka juga telah dianugerahi anak bernama Shalu. Sarita benar-benar merasa hancur. Suami yang dicintainya ternyata memiliki wanita lain di belakangnya. Renu merasa bersalah kepada Sarita. Dia rela ditinggalkan suaminya jika Sarita meminta hal itu. Namun Sekar tidak akan melakukannya. Dia tidak akan berpisah dengan siapapun dan Sarita harus menerima kenyataan. Setelahnya, dalam hujan deras mobil Sekar terbalik ke jurang. Sarita segera ke rumah sakit. Ternyata Renu meninggal dunia. Sedangkan Sekar meminta maaf pada Sarita. Sekar mengaku banyak berhutang budi pada ayah Sarita hingga tidak bisa menolak pernikahan mereka meski mencintai Renu. Takdir mempertemukannya kembali dengan Renu lalu menikah diam-diam. Sebelum meninggal, Sekar meminta Sarita berjanji untuk membesarkan anaknya Salu. Sarita terpaksa setuju. Selalu teringat mantan suaminya, Sarita memutuskan pindah ke Palampur. Sarita kemudian menjadi wanita sukses, bahkan dia menjadi wali kota. Dalam sedih dan kecewa, Sarita membesarkan Nimi dan Salu seorang diri. Sayangnya, dia tak bisa memberikan cintanya kepada Salu sebesar kasih sayangnya untuk Nimi. Dia selalu teringat Renu, ibunya Salu yang telah merusak hidupnya. Sementara Salu selalu bersedih dengan perlakuan Sarita yang lebih menyayangi Nimi. Hingga Salu tumbuh menjadi gadis pemberontak. Berbeda dengan Sarita, Nimi sangat mencintai Salu. Dia tidak tahu jika Salu bukan saudara seibunya. Setiap kali bersedih atau bertengkar dengan ibunya, sahabatnya dari kecil bernama Samir selalu menghiburnya. Samir mencintai Salu, namun dia tidak pernah berani mengungkapkan cintanya. Suatu hari musuh politik Sarita bernama Mital datang membuat keributan. Salu yang tidak terima dengan perlakuannya kepada ibunya mengerjai Mital. Namun Sarita justru memarahi Salu dan menganggapnya tidak berguna karena telah membuatnya malu. Salu merasa apapun yang ia lakukan dan katakan selalu salah. Salu meluapkan kemarahannya pada Nimi. Salu merasa jika ibu mereka pilih kasih sejak kecil. Dia merasa jika dirinya adalah anak pungut. Nimi tidak suka mendengar Salu menjelek-jelekan ibu mereka, hingga kembali marah pada Salu. Pagi harinya, Salu memberikan kode untuk meminta uang pada Nimi, karena ingin menonton pertunjukan Samir sahabatnya. Salu pun meminta maaf pada kakaknya. I'm sorry. It's okay. Setelah pertunjukan, Samir ditawari melakukan pertunjukan ke Jepang. Ia pun menyetujuinya. Salu ikut senang atas kesuksesan Samir. Salu memberitahu Nimi jika dia akan melamar kerja di perusahaan Kana.
Dia ingin menunjukkan pada ibunya jika dia adalah anak yang berguna. Mimi ikut senang untuknya. Saat keluar kamar, Sarita menyemangati Salu dengan mengatakan semoga sukses untuk Salu. Salu merasa sangat senang. हाँ मामा Di perusahaan Kana, Rupchan dan adiknya Bukchan yang merupakan kaki tangan Mital sedang membuat rencana busuk. Mereka hanya akan membeli apel setengah harga dari para petani. Jika petani bersikeras ingin menaikkan harga, mereka tidak akan membeli. Daripada busuk, petani pasti akan menjual apelnya meski dengan harga murah. सब कुछ Mereka berencana menghancurkan perusahaan Kana. Setelah perusahaan Kana bangkrut, maka Mital akan membelinya dengan harga murah. Sedangkan mereka akan dijadikan rekan kerja Mital. मुझे फोन कर हाँ Salu lalu masuk ke ruangan mereka untuk melamar kerja. Mereka menganggap Salu telah mendengar rencana busuk mereka. Supaya tidak diadukan kepada pemilik perusahaan yakni Tuan Kana, mereka setuju mempekerjakan Salu sebagai asisten manajer dengan gaji yang tinggi. अच्छा ठीक है 50,000 Sementara Dev, anak dari Tuan Kana, meminta izin pada ayahnya untuk mendatangi perusahaan Kana di Palampur, yang 5 tahun terakhir mengalami kerugian akibat manajemen perusahaan yang tidak baik. Menurut Dev, daripada perusahaan terus merugi, lebih baik mereka menutupnya. Namun Tuan Kana mengingatkan pada Dev jika semuanya bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi begitu banyak pekerja dan petani yang bergantung di perusahaan tersebut. Karenanya, Dev akan pergi ke Palampur untuk mencari tahu sendiri masalah di perusahaan itu. Dia berencana untuk menyamar menjadi karyawan biasa dengan nama Dev Anand. Dev tidak mengetahui apa-apa tentang Palampur. Dia bertemu Salu dan menanyakan padanya alamat perusahaan Kana. Merasa Dev seolah bertingkah, Salu menipu bahkan mengerjai Dev habis-habisan. आपको पता है Meski perusahaan Kana sudah dekat, Salu membuat Dev melewati bukit menuju perusahaan Kana. वो ऊंची वाली Dev mendapat pekerjaan dengan mudah karena memiliki rekomendasi kerja dari Tuan Kana. Dev Kana menyamar sebagai Dev Anand. Dia bekerja sebagai karyawan biasa sekaligus ditugaskan sebagai supir. की आनंद है ये खाता भाई देखेगा ड्राइवर भी करेगा Namun Dev mengutus orang-orang kepercayaannya yang bekerja sebagai CEO untuk memeriksa laporan di perusahaan tersebut. Saat di kantornya, Dev melihat Salu, wanita yang telah mengerjainya. Dia sangat marah pada Salu. बॉस की बच्ची खन्ना इंडस्ट्री 4 किलोमीटर दूर है Salu menceritakan pada Nimi jika orang yang dia kerjai ternyata bekerja sebagai sopir di kantornya. Nimi meminta Salu menutup telepon karena sedang sibuk. Salu menawarkan diri untuk membantu Nimi. Rupchan yang tidak berani menolak permintaan Salu mengizinkan Salu pergi, bahkan meminta supir mengantarkan Salu. मुझे बहुत घुमाया ना मैडम अब मैं घुमाता हूँ आपको पालमपुर Salu meminta Dev Anand membantu pekerjaan Nimi. घूमने आए हो Bahkan saat Nimi hampir terjatuh dari tangga, Dev menyelamatkan Nimi. Nimi lalu mengenalkan diri jika dia adalah kakaknya मेरा Salu. मतलब आनंद दी ये वही ड्राइवर देवना CEO yang diutus Dev melaporkan jika manajemen perusahaan sangat buruk. Dev memutuskan untuk menutup perusahaan. Mengetahui itu, Sarita segera melakukan rapat di tengah para buruh dan petani yang sedang berdemo. Sarita berjanji akan bicara pada Tuan Kana yang berada di Delhi, supaya tidak menutup perusahaannya dan memberikan mereka kesempatan. Mital memberikan Sarita kesempatan 24 jam untuk bicara dengan Tuan Kana. Jika Sarita tidak berhasil, Sarita harus melepaskan jabatannya sebagai wali kota dan Mital akan menggantikannya. Sarita sadar jika Mital menjadi wali kota, maka hidup para petani semakin tersiksa. Sarita bersiap ke Delhi menemui Tuan Kana, namun dia jatuh pingsan karena tekanan darah tinggi. Salu dan Nimi merasa sangat kesal dengan keputusan yang diambil Dev, putra Tuan Kana. Salu memutuskan menggantikan ibunya menemui Tuan Kana dan memohon padanya supaya perusahaan Kana tidak ditutup. Tengah malam, Salu meminta Dev mengantarkannya ke Delhi. Dev menghentikan mobilnya saat mengetahui jika Salu ingin menemui Tuan Kana dan putranya. Dev takut rahasia penyamarannya terbongkar.
Salu mencoba menyetir sendiri, namun justru menabrakkan mobilnya hingga rusak. Dev berusaha memperbaiki mobilnya. Dari kejauhan, Dev melihat Salu yang sedang menunggu dirinya memperbaiki mobil. Dia baru sadar jika Salu sangat cantik. Sesampai di rumah Tuan Kana, Salu membujuk Tuan Kana. Namun diam-diam Dev meminta ayahnya supaya tidak merubah keputusannya. Salu berusaha menemui Dev, namun dia diberitahu jika Dev belum pulang dari pesta. Tengah malam, Salu masih saja menunggu. Tuan Kana lalu menyarankan supaya Salu membawa supir yang bersamanya ke Palampur untuk menyamar sebagai Dev. Tuan Kana senang dengan semangat Salu. Karena itu dia mendoakan supaya usahanya berhasil. Salu merubah penampilan Dev Anand seperti Dev Kana. Namun Dev tetap tidak ingin mengikuti perintah Salu. Dia bahkan menambahkan semir sepatu di wajahnya. Di Palampur, Sarita, Mittal, petani, dan para buruh sudah menanti kedatangan Dev atau Tuan Kana. Salu datang dan masih meyakinkan Dev Anand supaya mau menyamar menggantikan Dev Kana. Salu menunjukkan pada Dev jika perusahaan ditutup, maka para petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah. Begitu banyak orang yang akan kehilangan penghasilannya. Salu lanjut mengatakan jika dia bertemu Dev, dia akan mengatakan pada Dev jika percuma saja gelar yang ia dapatkan di Amerika jika dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Dev tersentuh dengan perkataan Salu. Kini Dev sadar jika Salu adalah gadis yang baik. Dev berjanji akan menjadi siapapun yang Salu inginkan, dan bahkan bisa memetik bintang untuk Salu. Dev lalu berjanji pada buruh dan petani untuk mensejahterakan hidup mereka dan tidak akan menutup perusahaan Kana. Dia bahkan akan membeli hasil panen apel mereka dengan harga tinggi dan akan memproduksi minuman baru. Para buruh dan petani merasa sangat senang. Mittal bersama Rupchan bersaudara datang membawa polisi karena mengetahui jika Dev Anand yang seorang supir menyamar menjadi Dev Kana. Sarita menanyakan pada Salu mengenai kebenarannya. Mendengar jawaban Salu, akhirnya Sarita terpaksa menyerahkan surat pengunduran diri. Mama, I'm really sorry. Namun Tuan Kana datang di saat yang tepat. Dev meminta ayahnya meyakinkan semua orang jika dirinya memang Dev putranya. Tuan Kana lalu membenarkan apa yang dikatakan Dev dan meminta semua orang untuk percaya semua janji yang diberikan Dev pada para buruh dan petani. Untuk merayakannya, Sarita mengadakan pesta kecil di rumahnya dengan mengundang Dev dan Tuan Kana. Samir yang baru kembali dari turnya di Jepang juga datang. Sarita meminta Nimi segera bersiap. Dia lalu menyadari jika Nimi anaknya menyukai Dev. Sementara Dev diam-diam menemui Salu. Salu menagih janji Dev yang sanggup memetikkan bintang untuknya. Mereka berdua ternyata telah jatuh cinta. कुछ याद आया? Melihat putri kesayangannya jatuh cinta, Sarita menanyakan perasaan Nimi yang ternyata memang benar menyukai Dev. Sementara Salu dan Dev bekerja keras untuk peluncuran jus apel mereka yang diberi nama Refresh. Mereka memakai Samir sebagai brand ambasadornya. Tuan Kana dan orang-orang kantor kini mengetahui asmara Dev dan Salu. Rupchan bersaudara berniat menggagalkan peluncuran Refresh. Setelah penyelidikannya, Dev mengetahui siapa dalang dibalik meruginya perusahaan selama ini. Selama ini perusahaan mereka tidak merugi, melainkan sengaja untuk dihancurkan. मैंने तुम्हें भाई माना। Untuk membalaskan dendamnya, saat melihat Dev, Rupchan sengaja ingin menabraknya. Beruntung Nimi datang menyelamatkan Dev. Nimi dilarikan ke rumah sakit. Dev sangat berterima kasih dan menunjukkan perhatiannya pada Nimi, kakak dari kekasihnya. Namun Nimi merasa jika perhatian Dev adalah bentuk cinta Dev padanya. Dev mengirimkan hadiah untuk Salu ke rumahnya.
Namun Nimi merasa hadiah yang dikirim Dev ditujukan padanya. Nimi mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Dev pada Salu hingga membuat Salu tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyembunyikan perasaannya dan mengucapkan selamat pada Nimi. कितनी खुशी की बात। Nimi juga menunjukkan pada ibunya hadiah yang dikirim Dev untuk Salu yang dikira untuk dirinya. Mengetahui Nimi mencintai Dev, Salu mulai menghindari Dev. देव तुमने तो फंसाया मुझे इस लॉन्च में। क्या? Sarita datang ke rumah Tuan Kana untuk melamar Dev. Tuan Kana setuju karena mengira lamaran Sarita untuk putrinya Salu. Namun Tuan Kana terkejut ketika Sarita mengatakan jika lamaran untuk Dev dari Nimi. तो बीच में हम लोग कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? अरे Saat akan pulang, Sarita bertemu Rupchan. Mengetahui Dev dan Nimi akan menikah, Rupchan menceritakan pada Sarita jika di kantor Salu berusaha menggoda Dev. Dev membawa Salu ke rumahnya untuk mempertanyakan kenapa Salu berubah dan menghindarinya. Namun Sarita melihat kebersamaan mereka. नहीं देव प्लीज। शालू, ये तुम्हें क्या हो? Sarita benar-benar marah dan teringat pada Renu, ibu Salu. Nimi datang menanyakan apa yang terjadi pada ibunya. Akhirnya Sarita menceritakan yang sebenarnya jika Salu bukanlah anak kandung Sarita. Saat Salu pulang, Sarita meluapkan kemarahannya. Dia merasa jika Salu sama seperti ibunya. Dulu ibunya merusak hidupnya, kini Salu akan merampas hidup Nimi. Sarita lalu menjelaskan pada Salu jika dia adalah putri Renu, anak dari selingkuhan suaminya. Sarita membesarkan Salu hanya karena janjinya pada suaminya, meski dia harus menderita setiap kali melihat Salu, karena dia akan teringat dengan Renu. Sarita berjanji jika tidak seorang pun bisa menghentikan pernikahan Dev dan Nimi. Setelah pernikahan mereka, Sarita meminta Salu berhenti memanggilnya ibu. देव और निमी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। निकाले आपने अपना 20 साल पुराना जहर। हमेशा मेरा जख्म भरने से रोकता रहा। बात तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारा फैसला। कभी हंसना है बेताबी का। Tengah malam, Nimi terbangun mendengar tangis Salu. Nimi menenangkan Salu dan mengatakan apapun yang terjadi, Salu tetaplah adik kesayangannya. Nimi mengatakan jika ibu Salu pasti wanita yang baik hingga melahirkan adik yang baik untuknya. Bahkan jika Salu mencintai Dev, Nimi bisa menyerahkan 1000 pria seperti Dev untuk Salu. Salu berbohong demi kebahagiaan Nimi, jika sebenarnya lelaki yang dicintainya dari kecil adalah Samir. Nimi merasa senang mendengarnya. तो जानती हो कि मैं बचपन से ही। और मामा मामा को तो मैं मना लूंगी। Pagi harinya Samir datang menemui Salu. Namun ternyata Salu sudah berangkat kerja. Samir lalu bertemu Nimi. Nimi menanyakan apakah Samir juga mencintai Salu, karena Salu mengaku padanya jika dia mencintai Samir. Samir merasa sangat senang. Dia pun mengungkapkan jika dia juga mencintai Salu sejak kecil dulu. Nimi lalu memberitahu Samir jika Salu akan menemuinya malam nanti. Samir bersiap menyambut kedatangan Salu. Dia bahkan membeli cincin untuk melamar Salu. Dev meminta Salu menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Namun Salu tidak bisa menghancurkan kebahagiaan Nimi dan ibunya yang selama ini sudah berkorban banyak untuknya. Dev merasa Salu hanya mementingkan perasaan Nimi dan ibunya, namun tidak mempedulikan perasaannya. Lagi pula Salu juga adalah anak Sarita. Dia juga pasti bahagia untuk Salu. Salu akhirnya memberitahu Dev jika dirinya bukan anak kandung Sarita. नहीं है देव। Malam harinya Salu mendatangi Samir. Dia meminta maaf pada Samir karena berbohong pada Nimi jika mereka saling mencintai. Salu menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Salu lalu meminta tolong pada Samir untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Meski kecewa, Samir siap melakukan apapun untuk Salu. You're my best friend. तो बताएंगे
Kini Dev mengerti apa yang dialami Salu. Jika dia berat berpisah dengan Salu, Salu juga merasakan penderitaan yang sama. Namun Salu melakukan semuanya demi ibu dan kakaknya. Karena jika Dev tidak setuju menikahi Nimi, Salu bisa saja kehilangan ibu dan kakaknya. Karenanya Dev setuju menikahi Nimi. Sarita sangat senang mendengar Tuan Kana telah menentukan tanggal pertunangan. Pada hari pertunangan, Mital mengetahui jika Salu bukan anak kandung Sarita. Dia berusaha memanfaatkan Salu yang merupakan anak tidak sah untuk mengancam pernikahan Nimi dengan Dev yang merupakan keluarga terkemuka. Mendengar jika ibunya mendapatkan ancaman, Salu akan memberanikan diri untuk menceritakan yang sebenarnya dan memohon kepada Tuan Kana agar pernikahan kakaknya tidak dibatalkan. Namun Sarita salah sangka. Dia mengira Salu akan melakukannya supaya Tuan Kana menghentikan pernikahan Dev dan Nimi. Salu bergegas ke rumah Dev. Sarita mengikuti Salu untuk menghentikannya. Sesampai di rumah Tuan Kana, dalam tangis Salu mengumumkan kepada seluruh keluarga Dev bahwa dia adalah anak tiri Nyonya Sarita. Karena kemurahan hati Sarita, dia dibesarkan bahkan diberikan nama belakang keluarganya. Hal ini menjadi tidak adil jika pernikahan dibatalkan semata-mata karena dirinya. Sarita ternyata secara diam-diam mendengarkan pengakuan dari Salu yang membuat dirinya tersentuh. Sarita menyadari Salu sangat menyayanginya, sehingga Sarita hanya ingin memeluk Salu. Dia malu saat ingat bagaimana dia memperlakukan Salu di masa lalu. परवाह नहीं, मैं तो अपनी इस प्यारी सी बच्ची को, क्या यही वो बच्ची है जिसे मैंने Tuan Kana terkesan dengan keberanian dan ketulusan Salu. Dia berjanji tidak ada yang akan menghentikan pernikahan Dev dan Nimi. Salu lanjut mengatakan jika dari kecil dia belum pernah mengenal ayahnya. Namun dia yakin ayahnya pasti orang baik seperti Tuan Kana. Tuan Kana lalu menanyakan apakah Salu mencintai Dev. Salu menjawab jika hanya Nimi yang mencintai Dev. Salu segera pulang karena tidak sabar memberitahu ibunya kabar baik. Tuan Kana sadar jika Salu telah melakukan pengorbanan yang indah demi ibunya. देव से सिर्फ निम्मी ने प्यार किया है। आसानी से कितनी बड़ी कुर्बानी। Thank you, Dev. Thank you so much. Sarita segera menemui Salu. Dia meminta maaf pada Salu atas perlakuannya selama ini. Sarita yakin jika ibu Salu adalah wanita yang luar biasa hingga melahirkan anak seperti Salu. Sarita tidak tahu selama ini Dev dan Salu saling mencintai. Jadi dia kini akan meminta Nimi untuk tidak menikahi Dev dan menyerahkan Dev ke pelukan Salu. Salu menghentikan Sarita untuk melakukan hal tersebut. Jika Nimi memiliki Dev, maka dia cukup hanya dengan memiliki kasih sayang ibunya. Nimi sangat senang ibunya menerima Salu saat acara pertunangannya. Nimi sadar jika ada yang tidak beres dengan Salu. Nimi akhirnya mendapatkan informasi penting dari Samir bahwa Salu telah berbohong kepada Nimi. Sebenarnya Salu hanya menganggap Samir sahabat dan dia sangat mencintai Dev. Nimi bersyukur Samir memberitahunya. Karena jika dia menikah dengan Dev, maka dia tidak bisa memaafkan dirinya. Akhirnya, Nimi dan Samir berusaha mempersatukan Dev dan Salu. Sarita pun memberikan restunya dan ikut berbahagia untuk mempersatukan Salu dan Dev. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.